kenapa saya harus bongkar di sini? Ada yang sebetulnya banyak orang tidak memahami arti penting Kuningan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Mas Channel, kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kali ini kita akan ngobrol santai nih sama salah seorang jurnalis yang bertugas di Kabupaten Kuningan. Beliau merasa terpanggil untuk nanti di pemilu nanti untuk mencalonkan anggota legislatif. Dialah Bapak Dhani Sukun, Mang Sukun, pemirsa sapaan akrabnya. Selamat siang tak sore nanti ya. Masih siang menjelang sore ini. Menjelang sore, Mang Sukun. Tos selaminya tependak deh sama Mang Sukun. Ujung-ujung teh mendengar kabar mau mencalonkan legislatif. Gimana ceritanya ini Mang Sukun? Masalah tidak ketemu ya seperti itulah merenya, kasih bukan teh nuji ngaliput ke mana, nuji ngaliput ke mana. Iya sih, profesi ya orang memang namanya. luar biasanya Kuningan Mas ini dengan minimal tingkat politik konsisten di dunia politik. Hebat sekali, luar biasa konsistensinya ini. Jadi kan ada minimarket, ada plut. Nah, kalau plut itu di bawah dinas Diskop Dagperin. Iya. Kalau minimarket kan tahulah gitu. Ya. Siapa gitu kan betul, yang betul. punya gitu. Memang yang mau di ini kan memang saya sebetulnya nama Mandani Andriawan, tapi orang terkadang memanggil Mang Sukun ya. Sukun ya, cuma caritan ya. Suara Kuningan. Suara Kuningan. Saya ya. akronim kan jadi Sukun. Ya memang pemirsa, ini Mang Sukun ini nama aslinya Insinyur Dhani Andriawan. Insinyur Dhani Andriawan. Dhani Andriawan. Insinyur nih. Tapi karena di media jadi owner suarakuningan.com sehingga disingkat tuh Sukun, Suara Kuningan, Sukun gitu. Itu. Jadi bae dipanggilnya Mang Sukun. Ya. Mang Sukun. Itu, kalau Mang mah jadi bahasa Mang itu dia tidak terlalu tua seperti Ua atau Abah, tidak terlalu muda seperti Akang atau AA gitu teh. Jadi sedang. Itu saya terinspirasi, jujur saya boleh saya sebutkan merek Mang Ohle. Mang Ohle. Mang Ohle itu secara ini jadi masuk ke orang tua, masuk ke remaja, anak-anak ya. Jadi Mang itu memang di Sunda namanya kabula kabale gitu. Kabula kabale. Jadi ke orang petinggi masuk, ke masyarakat juga masuk. Itu mungkin sebetulnya semacam filosofis penggunaan Mang ini di beberapa media sebelumnya saya buat juga yang sudah tutup itu Cipos juga, Mang Cipos. Ciremai Pos dulu juga Mang Cipos. Karena itu mengsilokakan Mang itu dekat ke orang tua yang seumur maupun ke lebih bawah. Jadi ada hampir tidak ada sekat gitu. Nah, beda jeung AA asa ngora teuing. Iya. Asa ngora bae gitu. Kan kadang lamun misalkan disebut bapak teh asa bapak teuing. Bapak teuing. Nanti mungkin untuk generasi milenial bapak gitu teh. Jadi kesan tua gitu seperti itu. Iya. Tapi by the way, memang bahasanya tepat ini ahli, memang Kuningan Mas ini jago loh bahasa. Jago naon? Bahasanya tepat Kang, terpanggil. Bahwa setelah 7 tahun, lagi, ya. 7 tahun saya meliput ke situs keramat, kemudian ke ruang-ruang seni, budaya, dan budaya itu tidak hanya ruang lingkup kesenian, tetapi budaya itu sebuah kebiasaan kultur yang dibangun seperti adanya babarit, adanya itu bukan ruang seni tapi ruang ritual lebih cenderung. Iya. Kemudian ada juga kebudayaan yang kita anggap itu bukan kebudayaan. Bertani itu kebudayaan, Kang. Kebudayaan padahal. Iya. Ada pertanian subak di Bali, ada ngahuma, ada di sawah itu. Nah, dengan ditetapkannya Kabupaten Kuningan bersemboyan Rapih Winangun Kertaraharja, artinya kita membangun tetapi jangan lupa kesejahteraan. Ini yang kita jarang sekali combine di prak-prakan di lapangan teh. Kita lihat
budayawan kurang begitu hidup. Ah. Ya, ada semacam menunggu bola atau bantuan dari pemerintah. Demikian juga sebaliknya, pemerintah mau ngapain nih di kebudayaan Kuningan? Karena prem yang dibentuk mungkin definisi kebudayaan juga dikerucutkan pada kesenian tadinya. Ah, benar. Nah, bayangkan identikna teh nya ketika bicara budaya tatabehan, naon sih ngaranna teh? Calempung, karinding, Calung, karinding ya. gitu. Mungkin terjadi Padahal pengerucan mantenya kebudayaan itu. kita permisi depan orang tua itu kebudayaan, Kang. Nya. Pupun tenan mengaliwat budak leutik teh, itu kebudayaan. Iya, budaya. Itu budaya. Kenapa itu dibakukan oleh korupsi juga budaya ya? Maaf. Nah, Bukan. ini kalau Salah. nah, Kumaha salah. Jadi resep ya ngobrol lah. budaya adalah hasil buah pikir, Kang. Ah. Artinya sebuah proses pemikiran kecerdasan. Punten Ya. ya. Dalam artian hal-hal positif. Ya. Nah, budaya yang lahir kemudian budayanya bertani, budaya pakaian adat, budaya bermusik, itu budaya yang bersifat positif dan mengangkat. Buang sampah sembarangan. Itu bukan budaya. Buang sampah. Orang dua kemungkinan, orang nggak sadar atau memang ngodon, kan gitu. Tapi bukan budaya. Bukan. Korupsi juga bukan budaya. Korupsi itu bukan hasil dari sebuah budaya. Mereka maling yang kemudian diistilahkan keren kan gitu. Dan Ya, itu ya. tidak bisa dikatakan jadi budaya, tidak bisa. Itu disinonimkan tidak masuk akal. Kenapa sebuah kriminalitas dikatakan budaya? Iya. Punten ya. Buang sampah Berarti itu bukan budaya. Punten. tidak relevan. Tidak kalau relevan bahasanya sebetulnya ya. melekatkan kata diksi budaya ke korupsi ya. Karena budaya itu sesuatu yang sakral, katakanlah sesuatu yang mewah bagi perkembangan manusia. Monyet, anjing tidak berbudaya, sehingga tidak membuat baju, tidak bersekolah, tidak mengembangkan sebuah kebiasaan. Nah, kalau kalimat kebiasaan yang salah diidentikan dengan budaya, artinya terjadi pengeroposan makna nih, Kang. Pengeroposan Makna budaya itu sendiri. Kalau misalnya sebuah daerah kemudian melakukan sebuah kesalahan, misalnya merusak lingkungan dan sebagainya, kemudian itu dikatakan budaya, tidak persis. Ya. Karena sebetulnya dalam Rapih Winangun Kertara Harja itu kenapa orang tua dulu membuat semboyan yang sangat apik, kita membangun tanpa melupakan keraharjaan, aspek-aspek kesejahteraan di sana. Rapih Winangun. Artinya naon? Anda lihat di logo Pemda. Artinya naon tah? Rapih Winangun artinya apik ngabangunna. Apik ngabangun. Kertara Harja kesejahteraan diperhatikan. Artinya warisan yang paling besar, warisan leluhur, bahkan harta karun terbesar adalah sumber daya alam. Ya. Nah, kenapa saya harus bongkar di sini? Ada yang sebetulnya banyak orang tidak memahami arti penting Kuningan, Kang. Arti penting Kuningan. Bayangkan kalau Kuningan rata tanpa tanaman, begitu angin selatan dari laut selatan dan laut utara ketemu, apa yang terjadi? Siklon. Ya. Puting beliung dan lebih jauh dari itu. Anda lihat, hanya terdampak sedikit saja puting beliung di daerah Cilimus ke sana, kena angin panas saja. Bayangkan kalau ketemu dari Pangandaran, ketemu angin Pangandaran, angin Cirebon, ketemu di Kuningan, apa yang terjadi, Kang? Hancurlah Kuningan. Bukan Kuningannya, wilayahnya. Semacam penyekat. Ya. Nah, kenapa itu ada kultural yang sebetulnya secara geografis harus dipertimbangkan. Kenapa dibatas semacam oleh Tuhan itu dari Cilengkrang sampai Ciangir, Cibimbing itu pakai air panas, Kang. Itu urat buminya. Dijadikan pembatas antara utara dan selatan, semacam penyeimbang atau sekat atau katakanlah pamageh. Nah, kenapa kita banyak sekali mendukung kabupaten konservasi, kabupaten budaya, kabupaten agamis dalam
dalam implementasi akhirnya adalah kelestarian Ya. yang memang harus berbeda dengan Kelestarian. daerah yang lain. Kita komunikasi dengan TN, dengan para dinas-dinas bahwa konsep ini harus dibedakan karena kita tidak bisa seterbuka daerah lain, Kang. Nah, katakanlah Bandung Utara, Jeger, banjir. Bogor, pila-pila mewah, banjir. Ya. Kita tidak bisa karena bukan hanya banjir, Kang. Mempertemukan dua angin. Angin kan wetannya dua lautnya. Apa yang dengan? Roro Kidul kan jeung ieu. Ya kalau kita bicara mitologinya. Iya, ya. Apa ya? Tapi bentar dulu. Boleh, Yuk, boleh. supaya tidak melenceng Oh, dari iya, topik boleh. kan ya. Iya. Ya kan tadi ngomongin terpanggil kan. Iya, Jadi betul, motivasi betul. mencalonkan itu kita penasaran juga. Kenapa sih gitu kan? Udah lama di dunia jurnalistik kan sudah berapa tahun berarti? Sampai 12 tahun mungkin. 12 tahun di dunia jurnalistik gitu kan. Kok tiba-tiba ingin jadi anggota dewan? Apa yang mendasarinya? Jadi motivasi nate naon gitu teh. Jadi apakah kurang sejahtera di jurnalis? Bukan. Atau karena anggota dewan gajinya 30 jutaan gitu. Ada program yang saya bawa, yaitu membangkitkan titik-titik budaya, patok-patok misalnya situs, keramat dan sebagainya itu, kemudian dihiasi menjadi sebuah daerah konservasi dan menjadi wisata kemudiannya diantaranya. Tetapi tetap berbasis itu. Tujuannya apa? Karena basic budayanya, jadi Basic budaya. aspirasi budaya yang dibawa nanti gitu kan. Tidak hanya pengamatan lapangan, dari cerita para orang tua yang berada di desa-desa bahwa dulunya ini katanya ada pohon ini seperti apa itu. Sebuah kebayang, Kang, Kuningan ini kalau ciptakan orang masuk seperti di Bali. Seperti di Jogja. Ya. Nuansanya betul-betul sebuah daerah yang kultur tourism. Jadi masuk ke sini ada beberapa bagian, banyak bagian. Contoh saya sebutkan dalam Cager, Kang. Ada makam. Cager. Desa Cager itu dilingkungi Dharma. Dharma. Dilingkungi sebuah daerah yang konservatif. Ya. Kita masuk itu seperti ke masa lalu. Tanahnya masih berlumut. Kita ke Sagarai yang juga begitu. Iya. Nah, aspek-aspek ini menjadi sentral-sentral yang sebetulnya harusnya menjadi ikonik ke depannya. Ikon-ikon wisata yang memang dijual ke mahasiswa sejarah, ke para siswa, ke para siswa-siswa SD dan sebagainya, ini harus dikenalkan secara utuh. Jadi tujuan wisata nantinya. Di antaranya. Pelestariannya lebih penting, pelestarian. Saya ambil tadi warisan terbesar itu sumber daya alam, bentangan alam di Kuningan serta beberapa aset. Terus ngepeknya ke kesejahteraan masyarakat nantinya gimana kelestarian alam ini? Secara letter luck, saya ambil dari pepatah lama, leuweung hejo rakyat ngejo. Tuh. Kalau mata air habis, Kang, sawah habis. Ya. Katakan puso, ribuan sawah puso hanya karena mata airnya rusak. Kita bicara bukan ke profit yang didapatkan, tapi apa profit yang hilang. Ya. Berapa ribu puso karena mata airnya rusak. Konon 600 mata air. Kita belum utuh mendatanya apakah masih di atas 200 atau tidak kan gitu. Ya. Ini tidak dalam posisi benar salah atau memunculkan polemik benar salah, tetapi mungkin upaya ini belum pernah serius dilakukan secara kolektif oleh masyarakat Kuningan itu sendiri. Nah itu budaya, Kang, menjaga hulu cai sehingga harta karun yang pernah dikejar-kejar tahun 80 dirusak, mencari harta karun berupa emas, bayangan orang, padahal faktanya harta karun yang dimaksud di masa lalu itu ya mata air. Nah, budaya-budaya ini dihidupkan kembali. Nah, poinnya adalah pada saat kita harus tahu peran masing-masing. Media hanya menyampaikan, Kang. Ya. Betul. Nah, pada saat kita masuk ke regulasi, otomatis ada dua pilihan, eksekutif atau legislatif. Ya. Nah, di ruang itu kan belum bisa, kan? Belum bisa. Sudah tidak bisa lah, umur juga. Iya, kan? iya. Karena kecuali P3K. Pak Acep kan. Tiba-tiba P3K mendadak jadi seknis ya. Tapi kan tidak mungkin. Nah,
Berarti statusnya apa sekarang? TP3K? Apa? THL? Enggak. Oh, bukan. Pernah statusnya pernah sukwan, tapi enggak. Tapi secara ini pada saat kita masuk ke legislatif itu diharapkan nanti komunikasi terbuka dibuat mekanismenya untuk membentuk mungkin raperda pemajuan kebudayaan yang telah diturunkan oleh Jokowi dalam undang-undangnya itu bisa direalisasi penuh. Kita didukung loh. Ada peluang besar tentang undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah, saya merasa gayung bersambut. Undang-undang apa? Undang-undang pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan. Ya. Tahun seberapa itu teh? Aduh, maaf ini. Jadi, Pak, di sana kan sebelum berarti sudah ada payung hukum itu sudah. Tinggal perda harus dijembatani, masyarakat harus diedukasi dan sebagainya. Alhamdulillah ada saya mendampingi bersama dengan kasih kesenian sejarah dan tradisi Dinas Kebudayaan Rianto mendokumentasi banyak sekali kebudayaan di Kuningan dan mulai disentuh dan bisa dihidupkan kembali. Ya sebetulnya mereka menunggu ternyata. Alhamdulillah setelah disentuh di komunikasi, wah kita manggung juga nggak apa-apa lah untuk sementara gratis atau apa, mereka ternyata spiritnya masih kuat. Dan sekarang alhamdulillah banyak kesenian-kesenian, kebudayaan-kebudayaan udah mulai muncul kan, udah mulai ditampilkan. Bahkan sempat ada festival, festival belakangan ini. Nah, itu kemunculan inilah yang kemudian mesti kita kembangkan dalam bentuk nanti termasuk apakah gaya hidup makan bolen kan, budaya itu kan sebuah tradisi. Adik saya pulang dari Jepang, di sana mahal parebut boleh deh. Karena makan bolen itu banyak khasiatnya gitu ya. Nah, mungkin kultur kita tiba-tiba berebut beras tapi sebetulnya bolen itu bisa mengganti lah. Ya. Di antara itu budaya, Kang, budaya. Sebetulnya potensi bolen kan ada. Udah ada. Kita makan bolen itu toh bisa mengkonversi ini kalau kita bicara pelajaran kelas 1 SD di mana fungsinya karbohidrat kan. Iya. Nah, itu kultur Kang di antaranya. Ya. Itu yang perlu kita bagaimana kita membangun komunikasi dengan masyarakat. Itu perlu memang porsinya bukan awam ataupun hanya jurnalis tapi ada ruang payung hukum seperti legislatif itu. Nah, pengamatan Kang Dani nih. Tadi kan aspirasi budaya yang akan dibawa. Karena Mang Sukun kita tahulah liputannya juga kan seringnya kan budaya ya. Kesenian terus ada rada berbau mistis religi, gitu kan. Religi lah. Wisata religi. Bahkan ada yang klinik. Klinik. Menurut Mang Sukun nih, apakah selama ini pengamatan Mang Sukun belum ada anggota dewan yang serius untuk itu? Secara ini kan harus kolektif kolegial ya Kang. Jadi harus berupa rumusan yang disepakati oleh beberapa ini. Kalau secara personal, saya tidak tahu persis. Mungkin mereka juga sebetulnya punya kebiasaan yang dekat dengan kultural itu. Ya. Tetapi belum mengangkat secara serius di ini. Memang sudah ada perda kebudayaan. Tapi implementasi sekarang dengan adanya pergerakan undang-undang pemajuan kebudayaan ini, kita masih punya peluang untuk mengorbitkan lebih luas lagi. Iya. Ya kayak itu juga kan, menyanyikan Indonesia Raya ya, itu juga kan bagian dari budaya juga kan. Istilahnya kalau secara struktural hal-hal seperti itu kebakuan itu kan secara ini protokoler. Kita bicara ada susunan protokoler. Nah, kalau budaya misalnya sebelum paripurna nanti kelak diadakan dulu ngarajah misal ini. Ngarajah teh naon? Ngarajah. Sebetulnya ngarajah itu bahasa Sunda dulu, kalau bahasa sekarang mah doa pembuka. Sebetulnya kan. Ngarajah. Ya. Kalau kita gali lebih dalam dari ratusan raja, ada muncul kata malaikat putih, ada muncul rasul, sebetulnya aspek Islami ada di sana juga sebetulnya. Nah, itu misalnya masuk budaya itu kalau ngarajah ya. Tapi kalau susunan protokoler seperti sambutan pimpinan, kemudian pembacaan itu protokoler yang memang dibakukan oleh pemerintah. Secara ini aturan positif yang dibuat untuk mendukung gitu.
Ngomong-ngomong mau nyalonnya dari partai apa nih? Saya dari Partai Kebangkitan Bangsa. Oh, PKB. PKB. Oh, Ujang Satu. Kossasi ya? Iya. Iya, luar biasa ini. Alhamdulillah. Jadi kalau secara ini ya, Berarti dapil satu. Dapil 1. Mang Sukun ini kan tinggalnya di kota ya, di Iya, Jalan di Otista di ya? Kecamatan Kuningan ya. Iya, Pak Pasapen berapa itu teh? Pasapen 2. Pasapen 2. Iya. Jadi nanti nyaleknya di Dapil 1 ya? Iya. Dapil 1. Cigugur, Kuningan, Sindang Agung, Sindang Garawangi, Cineru, Hantara, Dan memanjangnya partainya ya. PKB. Iya. Itu doakan saja lah. bisa dijelaskan kenapa memilih PKB? Pertama komunikasi lebih dulu memang dengan Pak Ketua, Pak Ujang Kossasi lebih dulu. Kemudian memang sebelumnya sempat obrol-obrolan tentang bangunan budaya dan pesantren tadinya kan. Oh, oke. Bahwa di ruang-ruang santri juga ada. Tadinya misalnya saya dekat dengan orang-orang Pagar Nusa. Mungkin mempengaruhi juga gitu kedekatan itu awalnya. Jadi ada saya dekat orang Banser dengan ini, tapi tidak secara organisasi ini, bukan sekadar liputan, tapi secara personal kan tadinya. Ruang-ruang ini seperti ada tawasulan segala macam ada di ruang-ruang Nahdlatul tadinya, Nahdlatul Ulama, mungkin ada ya kedekatan itu ya. Jadi merasa apa ya, sefrekuensi lah. Sefrekuensi, betul, karena betul. aspirasi yang akan dibawakan budaya itu kan. Oke. Jadi yang memang lebih klik mungkin secara komunikasi. Klik. Iya. Terima kasih sekali ini. Sudah. Oke. Mang Sukun. Oke. Pemirsa Kuningan Mas, kita yang pemanasan lumayan ya. Yang pemanasan untuk jadi nanti anggota DPRD lah. Amin. Kita doakan lah itu dari Dapil 1. Amin. Sebagai bagian juga dari wartawan ya, jurnalis kita, mudah-mudahan lancar. Amin. Sukses. Amin. Dan yang terpenting itu amanah. Konsisten dengan apa yang diharapkan sekarang gitu. Harus ada fakta integritas sih dengan PPI sepertinya. Oke tuh pemirsa, obrolan singkat kita mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan atas atensinya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Kuningan Mas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.